Saudara-saudara, jumpa lagi dalam spiritualitas hari ini. Kita disilakan membaca Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Dan tema kita hari ini adalah suara Tuhan dalam badai. Yang namanya manusia suka mendengar yel-yel kemenangan daripada kegagalan. Yel-yel kegagalan akan dianggap sebagai penghinaan dan kelemahan. Yang namanya manusia lebih suka mendengar suara pujian daripada hujatan, meski kita tahu bahwa pujian itu begitu dekat dengan kejatuhan. Saya teringat nasihat tua, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang. Yang namanya manusia, kita lebih suka mendengar kabar baik daripada kabar celaka. Sebab kabar baik tanda diberkati, sementara kabar celaka adalah kutuk. Yang namanya manusia lebih suka mendengar suara kemajuan daripada kemunduran. Teknologi makin canggih dianggap sebagai tanda kemajuan peradaban, padahal di titik tertentu suatu kemajuan berisiko untuk menyingkirkan nilai manusia itu sendiri. Yang namanya manusia, dia akan lebih suka dibumbui dengan kenikmatan cinta tanpa luka. Cinta yang melukai dianggap virus yang tak pantas dinikmati. Yang namanya manusia tak ada puasnya untuk meragukan segala hal, meski disodorkan bukti yang otentik sekalipun. Sebab makin kuat manusia mempertanyakan segala hal, makin tinggi kecerdasannya. Awasilah pikiranmu. Jangan-jangan pikiranmu jauh melebihi kenyataan yang sebenarnya. Yang namanya manusia lebih suka mendengar cerita prestasi daripada mendengar cerita-cerita sedih, kehidupan yang rumit dan menjengkelkan. Yang namanya manusia lebih suka mendapatkan keuntungan dibanding tagihan hutang yang membengkak. Yang namanya manusia akan memberi diri pada kemajuan ekonomi dibanding masa resesi yang menakutkan. Kata pemazmur, suara Tuhan penuh semarak dan kekuatan. Pohon aras yang kelihatan kokoh dan kuat dapat ditumbangkan saat suara Tuhan mengguntur. Suara Tuhan bisa membuat meletus gunung Sirion sehingga kemegahannya jungkir balik. Suara Tuhan bisa membuat rusa betina melahirkan meski tak ada pertolongan medis. Suara Tuhan membuat hutan menjadi gundul meski penuh dengan tumbuhan. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Apa maksud pemazmur? Berhentilah membiasakan diri mendengar suara Tuhan melalui keindahan. Biasakan dirimu untuk peka terhadap suara Tuhan melalui badai kehidupan. Jika engkau gagal hari ini, belajarlah untuk menemukan suara Tuhan bahwa Ia memberimu gagal, agar engkau sejenak menghentikan laju langkahmu yang membuatmu terlampau mengandalkan diri. Jika engkau berhutang hari ini dan orang terus mengejarmu, berhentilah dan dengarlah suara Tuhan. Jangan-jangan engkau juga banyak mempermainkan berkat Tuhan. Jika engkau sakit hari ini, belajarlah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dalam badai mengajari kita tentang pentingnya kehidupan. Karena itu, ketika kita memakai masker, menjaga jarak, taat protokol kesehatan adalah bagian dari upaya memperjuangkan kehidupan. Bagian dari upaya mendengar suara Tuhan. Lakukanlah segalanya demi kehidupan. Leonardo Boff, sang teolog dari Brasil, mengingatkan kita, Allah adalah kehidupan itu sendiri. Maka siapa melawan kehidupan melawan Allah. Siapa membela kehidupan mengasihi Allah. Dan siapa yang kehidupannya terancam akan dibela Allah. Tak ada ruang dan waktu kemajuan yang bisa menggeser suara Tuhan. Sekali Ia berfirman, semuanya jadi. Sekali Ia bersuara, yang terbelenggu dibebaskan. Tahun rahmat Tuhan akan datang. Marilah peka mendengar suara Tuhan, meski suara Tuhan ada di dalam badai. Amin.